Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wahai seiman, dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, dialah Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pendidikannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapatkan makanan di sisinya. Dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini?" Dan Maryam menjawab, "Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas." Maryam adalah salah satu daripada wanita terbaik, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khalid, Fatimah binti Muhammad, Asia, istri daripada Fir'aun. Inilah wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat nantinya. Maryam putri daripada Imran. Imran istrinya Hannah. Jadi Hannah termasuk wanita yang mandul, tanpa putus asa memohon dan ibadah, serta berdoa pada Allah agar dikarunia anak. Maka dikarunia seorang putri bernama Maryam. Hannah memiliki saudari bernama Ilyasah. Ilyasah ini adalah istri dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak bernama Nabi Yahya. Maka pendidikan, pemeliharaan Maryam ini diserahkan kepada Zakaria. Ketika sudah mulai beranjak besar, Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis sebenarnya tidak menerima seorang wanita. Namun karena lobi daripada Nabi Zakaria, akhirnya Maryam pun diterima di Baitul Maqdis dan diletakkan di kamar khusus untuk belajar kitab Taurat. Membahas tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelebihan Maryam ini satu, bahwa Maryam terlahir tidak disentuh oleh syaitan atau tidak digoda oleh syaitan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad mengatakan, "Ma min mauludin illa syaitan yamussuhu." Tidak ada seorang bayi yang lahir di bumi ini kecuali syaitan yang mengganggunya. Illa Maryam, kecuali Maryam, wa banuha, dan putranya, yaitu Isa al-Masih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bab 2, nomor hadis 279. Imran, siapakah Imran? Sebenarnya Imran ini adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud ini anaknya dari Yahuza. Yahuza ini anak daripada Yakub. Yakub anaknya dari Ishak Ibrahim. Dan begitu sampai menuju ke keturunan Sis dan Adam. Kelebihan Maryam diantaranya bahwa dengan izin Allah, dengan perintah Allah, mampu menggoyangkan pohon korma yang besar sehingga buah korma runtuh dan berjatuhan di samping Maryam. Dan kelebihan yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan akar-akar korma itu untuk mengeluarkan air. Perintahkan akar-akar korma itu untuk mengeluarkan air. Tatkala ketika Maryam diserang ataupun dikeroyok oleh orang-orang yang ada di Baitul Maqdis karena kelahiran seorang anak tanpa ayah,
Ya. Maka Maryam mengatakan, bicaralah dengan anak ini. Maka sang anak itu yaitu Isa alaihissalam berbicara kepada orang-orang itu bahwa dirinya adalah utusan Allah dan dia akan berbakti kepada ya ibundanya yaitu Maryam. Maryam satu sosok wanita yang dikaruniai seorang anak karena Maryam ini benar-benar seorang wanita yang tekun ibadah, tangguh dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadahnya ya terus siang dan malam. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada ya wanita solehah sehingga diberikan dan dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang nabi yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tinggal kita, apakah kita bisa menjadi seorang wanita seperti Maryam? Semuanya bisa, tergantung dari kemauan dan niat semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu adanya kajian yang seperti ini agar mengingatkan kisah-kisah yang menarik di zaman dahulu, di zaman sebelum Masehi, bahwa ada seorang wanita yang benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wanita-wanita yang suci. Dan pastinya dia adalah ahli surga, dari ahli surga. Maryam merupakan satu wanita yang ajaib, sebagaimana yang saya tuturkan barusan. Mampu untuk memberikan satu contoh suri tauladan dari seorang abidat, seorang wanita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kita melihat dari Zakaria, istrinya ada Ilyasa. Ilyasanya ini saudari daripada Hannah. Hannah yang melahirkan Maryam itu. Hannah putri dari seorang hamba Allah bernama Fakot. Jadi istrinya Nabi Zakaria itu adalah bibinya Maryam dan dialah yang mendidik Maryam. Ya, dimana dua-duanya antara Ilyasa dan Hannah ini benar-benar menginginkan seorang keturunan. Dan dia juga termasuk hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Jadi berapa banyak pun dari wanita yang ahli ibadah, sungguh tidak pernah Allah abaikan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari Nabi Zakaria seorang istri yang bernama Ilyasa, yaitu Nabi Yahya. Karena dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah karunia aku ini ya seorang anak yang suci. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan seorang anak bernama Nabi Yahya alaihi salam. Apakah kita masih ragu untuk mendengarkan kisah-kisah dari hamba yang terdahulu disyariatkan dan dia hidup di syariatnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Taurat? Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan songkan-songkan, segan-segan mendengarkan kisah-kisah dari Al-Qur'an, agar mendengar Al-Qur'an satu huruf saja itu berpahala. Bagaimana dengan huruf dan huruf-huruf yang lain? Yang mendengar dan yang membaca dan yang mendengar, dua-duanya itu adalah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemukjizatan Al-Qur'an yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Ya, selamat dan bersemangat untuk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan kajian, membaca Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'an itu sendiri. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.